Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah uzikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul 'azim. Para pemirsa James Bond Season 2, khususnya lagi para pemirsa Enlightened Faith yang berbahagia, di hari ke-6 bulan Ramadan berdasarkan perhitungan kalender matahari yang saya hormati dan saya cintai dan saya selalu banggakan, pada Enlighten Your Faith Ramadan 1437 Hijriah edisi kuliah subuh kali ini, saya ingin memberikan satu tema tentang toleransi di tengah perbedaan, dan wejangan saya kali ini berupa jangan sembarangan mengkafirkan orang lain. Al-Quran yang tadi saya baca adalah dari surah Al-Kafirun, yang berarti adalah orang-orang yang kafir. Dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah tadi memang menceritakan orang-orang kafir, ya. Tapi kok kenapa kita tidak boleh mengkafirkan orang lain secara sembarangan? Ingat apa yang disampaikan oleh beberapa orang. Jangan melihat orang itu dari penampilannya saja. Orang tidak sholat disebut kafir, itu tidak benar. Definisi kafir di sini adalah orang-orang yang mengingkari qadratullah, orang-orang yang mengingkari sunnatullah, dan orang-orang yang mengingkari apa yang sudah Allah perintahkan dan apa yang sudah Allah larang, dia ingkar. Itulah yang disebut dengan orang-orang kafir. Tidak salat bukan berarti dia kafir. Tapi kalau tidak mendirikan, tidak mengamalkan salat, itu baru disebut kafir. Salat memang wajib bagi umat Islam. Banyak orang bilang tidak salat itu disebut kafir. Loh. Ingat pemirsa, orang yang beragama lain pun beribadah dengan cara yang berbeda daripada agama Islam. Toh kita harus menghormatinya. Toh kita harus menghormati mereka. Nah, yang menjadi fokus pembahasan saya kali ini adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku dan untukku agamaku. Saya pernah menyampaikan satu wejangan dari guru saya, Al-Maghfurlah, Allah yarham, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, mantan Imam Besar Masjid Istiqlal, yang meninggal awal Mei, tanggal 26 Mei, yang meninggal bulan Mei yang lalu. Jika seandainya dalam ajaran agama selain Islam ada Tuhan selain Allah,
dan ibadahnya pun berbeda, maka umat Islam jangan merasa terganggu, apalagi sampai mengganggu umat yang bukan Islam. Sebaliknya, kalau dalam Islam ajarannya adalah la ilaha illallah, Tuhan itu hanya Allah Ta'ala, dan ibadahnya pun berbeda dengan orang yang bukan Islam, maka umat non-Islam pun juga sama. Jangan merasa terganggu dan tidak boleh mengganggu umat Islam. Kalau tidak suka dengan orang-orang non-Muslim hanya karena alasan-alasan tertentu, atau mungkin dalam satu keluarga, nah dia nggak sholat disebut kafir, nggak boleh sebenarnya. Kalau nggak suka seperti itu sebenarnya boleh, tapi tinggal di hutan. Kalau kata guru saya, kayak ilmu Mustafa Yaakob, seperti itu boleh. Kita bersikap seperti itu boleh, tapi tinggalnya di hutan. Tapi ingat, di hutan pun hewan seperti monyet pun punya hak asasi. Hak asasi monyet namanya. Jadi jangan sembarangan mengkafirkan orang hanya gara-gara nggak sholat. Terutama lagi wanita. Wanita lebih istimewa, pemirsa. Karena wanita setiap bulan datang tamu. Haid, kalau lebih singkatnya lagi. Haid dan nifas. Itu tamu bulanan bagi kaum wanita. Wanita yang sedang terkena haid atau yang sedang datang bulan, boleh tidak salat, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Asalkan ketika masa haid dan nifas atau datang bulan itu selesai, diwajibkan untuk mengganti salatnya yang ditinggalkan. Gitu. Tidak mesti diqodho, enggak. Diganti saja. Puasa Ramadannya juga diganti di hari yang lain. Gitu, pemirsa. Jadi simpel kok. Lalu bagaimana dengan laki-laki yang tidak salat? Jangan sembarangan dikafirkan. Karena gini, pemirsa. Sesama Islam pun juga bisa saling mengkafirkan satu sama lain. Tidak hanya umat Muslim, yang saya kasih contoh, umat Muslim di Indonesia yang mencap orang non-Muslim itu kafir. Perlu saya ingatkan di sini, sesama umat Muslim di Indonesia pun juga bisa mengkafirkan satu sama lain hanya gara-gara berbeda pendapat masalah agama. Coba kalau di Indonesia beda partai itu udah sumpek rasanya. Gimana kalau beda pendapat? Oh, beda partai aja udah sumpek, ya kan? Saya seorang Nahdiyin, saya seorang simpatisan Nahdlatul Ulama, ya, meskipun saya bukan kader, saya simpatisan Nahdlatul Ulama. Di NU aja ada orang-orang dari partai politik, banyak yang beda-beda partai politiknya. Itu aja udah sumpek, apalagi beda pendapat. Makanya saya bilang, saya bersyukur di Indonesia ini masih ya ada sedikit lah semangat pluralismenya gitu. Ditandai dengan hadirnya Masjid Istiqlal yang berada di dekat dengan Gereja Katedral Jakarta. Tadinya mungkin saya kasih sedikit sejarah tentang asal-usul pembangunan Masjid Istiqlal. Tadinya Masjid Istiqlal itu mau ditaruh di dekat Hotel Indonesia. Kemudian mau ditaruh lagi di lokasi mana saya nggak tahu. Tapi Soekarno nggak mau. Soekarno itu menginginkan satu masjid besar yang sama dengan masjid-masjid yang ada di Jawa, yaitu di alun-alun. Nah, kebetulan Jakarta itu adalah alun-alunnya itu adalah Medan Merdeka, maka ditaruhlah Masjid Istiqlal itu di dekat alun-alun kota Jakarta, yaitu di Medan Merdeka sebelah timur, gitu.
Maka daripada itu, kamu juga berpikir meletakkan Masjid Istiqlal di lokasi yang berdekatan dengan gereja katedral dan diarsiteki oleh seorang non-muslim, Frederick Silaban. Ya. Itu semata-mata demi mewujudkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia. Istiqlal itu artinya merdeka, kemerdekaan. Bentuk syukur terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dan toleransinya jalan. Mungkin pada saat umat Islam sedang melaksanakan salat di Masjid Istiqlal, terdengar lonceng gereja katedral yang keras, umat Muslim di Masjid Istiqlal tidak merasa terganggu. Pun sebaliknya, ketika umat Kristen Katolik sedang melakukan kebaktian di gereja katedral Jakarta, lalu mendengar suara azan, umat Kristen Katolik yang sedang mengadakan kebaktian di gereja katedral Jakarta pun juga tidak merasa terganggu. Karena inilah resiko hidup di tengah-tengah keberagaman dan kemajemukan yang ada di Indonesia. Terpilihnya Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang dimana penduduk Jakarta ini adalah mayoritas beragama Islam, tapi gubernurnya seorang Kristen Protestan, yaitu juga merupakan resiko dari keberagaman, heterogenitas, dan kemajemukan yang ada di Indonesia. Nah, saya ambil, sebentar saya ambil. Dalam salah satu hadis, itu pernah diriwayatkan. Sabda Rasulullah SAW di sini dinyatakan bahwa janganlah kamu kafir kembali sesudahku, di mana sebagian kamu memenggal leher yang lain. Dan diriwayatkan oleh Bukhari, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, pemirsa, diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya ketika haji wada atau haji penghabisan, suruh tenanglah orang banyak itu. Kemudian beliau bersabda, janganlah kamu kafir kembali sesudahku, di mana sebagian kamu memenggal leher yang lain. Dari hadis tadi sudah jelas, dari pernyataan Rasulullah SAW tadi sudah jelas bahwa janganlah kita kafir kembali sesudah Nabi Muhammad SAW dengan memenggal leher yang lain. Artinya apa di sini? Jangan sembarangan mencap orang itu kafir. Jangan sembarangan mencap, wah ini orang dengan tampilan yang luar biasa gitu, disebutnya Islam radikal, Islam teroris. Sementara yang penampilannya biasa-biasa aja disebut Islam kebarat-baratan. Janganlah seperti itu. Ya. Jangan mengatakan, wah ini apa, misalkan kalau penduduk Jakarta wah ini yang konservatif bilang, wah ini Ahok kafir, jangan ini gimana gitu. Jangan seperti itu. Terpilihnya Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, terpilihnya Sadikan sebagai wali kota London yang dia merupakan seorang Muslim tapi mayoritas penduduk London di Inggris Raya sana itu adalah mayoritas Kristen, yaitu resiko dari keberagaman, heterogenitas, dan kemajemukan yang ada di Indonesia dan juga di Inggris Raya. Dan itu resiko keberagaman. Allah ingin kasih peringatan, hey, Islam itu nggak keras. Islam itu nggak seperti apa yang dibayangkan. Islam itu adalah agama damai dan membawa rahmat bagi semesta alam. Bukan agama yang syarat dengan kekerasan. Tidak.
Begitu juga dengan sebaliknya, umat Kristen pun juga bisa membaur dengan mayoritas Muslim. Itu udah Allah kasih peringatan supaya kita lebih toleran lagi. Ingat aja, lakum dinukum waliyadin. Makanya di sini saya bilang, kita janganlah kembali menjadi kafir sesudah Nabi Muhammad SAW dengan cara jangan mengkafirkan orang lain sembarangan. Sholatnya ngaret disebut kafir, nggak sholat kafir, nggak baca Quran kafir, berpendapat tidak sesuai dengan ajaran agama Islam disebut kafir, keduniawian. Jangan seperti itu. Justru kita harus toleran. Beda pendapat itu biasa. Orang nggak sholat, mungkin ada alasannya yang nggak bisa saya sebutkan di sini. Wanita nggak sholat, alasannya bisa lebih logis lagi. Apa? Misalkan pemirsa, datang bulan, haid, nifas. Setelah itu boleh tidak sholat. Tapi sesudah haid dan nifas itu wajib mandi besar. Mandi besar, membersihkan hadasnya, baru kemudian wudhu dan salat kembali. Boleh. Sebenarnya salat itu perintah. Ya. Meninggalkan salat mungkin itu tidak bisa ditolerir. Tapi ada alasannya, pemirsa. Ada alasannya. Misalkan lagi di jalan, lagi makan, kemudian lagi dalam situasi yang sangat penting, atau lagi berurusan yang penting, boleh untuk sementara bukan meninggalkan, menunda sholat. Boleh. Sholat pun juga sebenarnya tidak harus dilakukan dengan cara berdiri. Nggak bisa berdiri duduk. Nggak bisa duduk berbaring. Berbaring ini dengan mata. Kalau nggak bisa ya berarti sudah disolatin. Sholatlah sebelum disolatkan. Itu aja. Dan sekali lagi, kita tidak boleh sembarangan mengkafir-kafirkan orang. Rasulullah SAW tidak pernah mengkafir-kafirkan orang. Yang mengetahui kenabian Rasulullah SAW adalah seorang Yahudi. Nabi Muhammad juga pernah menyuapi seorang Yahudi yang ngomel-ngomel, wah siapa tuh Nabi Muhammad, pokoknya jelek-jelekin Nabi Muhammad lah. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah marah. Dia dengarkan omongan-omongan yang menjelek-jelekkan itu, yang menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW itu. Tapi begitu Nabi Muhammad meninggal, si Yahudi itu disuapin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yahudi itu berkata, kok tangannya lain nih? Kok tangannya lebih keras ya? Kemana orang yang biasa nyuapin kok tangannya lembut? Orang yang nyuapin kamu, kata Abu Bakar Siddiq, orang yang nyuapin kamu itu sudah meninggal. Dan orang yang nyuapin kamu itu adalah orang yang selama ini kamu jelek-jelekkan. Nabi Muhammad SAW. Langsung si Yahudi itu masuk Islam. Di zaman Rasulullah SAW ada 3 agama. Ada umat Islam, ada umat Nasrani, ada umat Yahudi, ada umat Majusi, ada 4. Semuanya akur, semuanya baik. Kita boleh melawan orang-orang kafir dalam keadaan berperang. Gontok-gontokan, bunuh-bunuhan, tembak-tembakan kalau dalam keadaan tuh perang, dalam keadaan perang tuh boleh. Tapi kalau dalam keadaan damai nggak boleh. Mengkafir-kafirkan orang lain dalam keadaan perang pun itu juga boleh. Tapi kalau dalam keadaan damai seperti sekarang ini itu yang nggak boleh. Bahkan seorang ulama atau kiai haji sekalipun itu wajib diperangi kalau dia ngebangkang apa yang ada. Atau kiai haji sekalipun wajib diperangi kalau dia ngebangkang dari ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan dia merusak stabilitas, kedamaian, dan ketentraman dan ketertiban yang
ada di Indonesia. Itu wajib diperangi. Kalau menemukan ada ulama atau kiai yang meresahkan seperti itu, wajib diperangi. Ya kan? Kalau itu wajib diperangi. Jadi pesan saya di sini adalah hendaklah kita bertoleransi, terima. Karena pemirsa, keberagaman itu sudah qodratullah. Heterogenitas itu sudah qodratullah. Kodratnya dari Allah. Bukan kodrat manusia. Makanya toleransi itu adalah perintah yang datangnya dari Allah. Karena Allah menciptakan kita beda-beda. Pengertian dan pemahaman di sini penting. Jangan sekali-sekali kita tidak toleran terhadap orang yang berbeda. Berbeda itu biasa. Dan pesan saya juga di sini, ya, menghadapi konflik-konflik atau mungkin menyelesaikan masalah-masalah, lebih baik itu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Perbedaan pendapat itu biasa. Kalau misalkan misalnya satu ini ya, jaga bertetangga. Satu cerita ya, jaga bertetangga. Ini adalah nih atau awas kafir dari buku 33 pesan Nabi yang saya punya. Kalau awas kafir di sini dalam satu hadis juga diriwayatkan bahwa siapa yang berkata kepada saudara, dari diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berkata kepada saudaranya, hei kafir, maka ucapan itu kembali kepada salah satu di antara keduanya. Jika apa yang diucapkannya itu benar, maka ucapan itu tertuju kepada orang yang dipanggil. Jika tidak terbukti dia itu kafir, maka ucapan itu tertuju kepada yang mengucapkan. Jadi itulah kenapa saya yang menjadi dasar dari topik tadi, janganlah mengkafir-kafirkan orang lain tanpa alasan yang jelas. Kalau terbukti kafir, bisa tertuju pada orang yang dipanggil. Itu jatuhnya kepada penghinaan. Sebaliknya, kalau itu tidak terbukti, berarti kita sendiri yang mengucapkan itulah yang kafir. Nah, bagaimana menghadapi konflik-konflik seperti itu? Ya, kami selalu cerita ya dari buku ini. Jaga bertetangga. Ada seorang, dia ini ketua RT, lagi mengadakan hajatan selama beberapa hari. Tiba-tiba ada satu ustadz mengatakan bahwa gimana kalau nyetel musiknya cukup hari H aja, gitu. Nah, daripada kegaduhan, membuat kegaduhan, mendingan cara menghadapinya itu adalah dengan mengalah. Menghadapi konflik-konflik, misalkan perbedaan pendapat seperti itu, jangan malah bikin persoalan baru. Lebih baik kita mengalah. Mengalah itu bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita malah jadi lemah, bukan. Tapi mengalah di sini adalah mengalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, dan mengalah untuk ketertiban dan kedamaian gitu. Jadi
hendaklah dalam menghadapi masalah demi konflik-konflik seperti itu jangan diselesaikan dengan cara-cara kekerasan, apalagi sampai mengejek satu sama lain di antara umat Islam dengan mengkafir-kafirkan tuh nggak boleh, jangan. Nggak ada Islam yang kebarat-baratan, nggak ada Islam yang radikal, yang ada hanyalah Islam yang syar'i, Islam yang sesuai dengan sunnatun Nabi Allah Muhammad SAW, dan Islamnya itu hanya satu, Islam yang rahmatan lil alamin, dan Islam itu adalah agama yang toleran terhadap pluralisme, terhadap heterogeniti, terhadap kemajemukan yang ada di dalam kehidupan dunia yang sekarang kita jalani. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.